Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi lingkaran. Nah, materi lingkaran ini sebenarnya sudah pernah dibahas ketika kelas 6 SD ya. Nah, untuk kelas 8 nanti kita akan mengenal lebih jauh lagi tentang lingkaran. Nah, mengenal lingkaran. Lingkaran sebenarnya telah ada sejak zaman prasejarah. Jika diamati, objek-objek alami seperti bulan dan matahari memiliki bentuk lingkaran. Kemudian pengertian lingkaran sendiri itu adalah himpunan semua titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, ini ya. Jadi jarak O ke titik D itu akan sama dengan jarak titik O dengan titik A. Kemudian juga akan sama dari O ke B, kemudian O ke C itu semua jaraknya sama kayak gitu. Jadi lingkaran itu titik-titik yang mempunyai jarak yang sama dengan suatu titik tertentu. Nah, ini namanya titik pusat seperti itu. Next, selanjutnya ada unsur-unsur lingkaran berupa kurva atau garis. Nah, ini nanti unsur-unsurnya ada 5. Kita bahas satu persatu ya. Yang A yaitu ada busur. Busur adalah himpunan titik-titik berupa kurva lengkung yang berimpit dengan keliling lingkaran. Jadi misalkan ini ya, ini ada busur AB. Nih, jadi ada titik-titik berupa kurva lengkung, ini membentuk lengkung dan berimpit dengan keliling lingkaran. Nih. Ini namanya busur AB. Karena dia kecil ya, kurang dari setengah lingkaran, maka disebut dengan busur minor. Kemudian yang di sebelahnya ini juga ada busur AB, hanya saja ini panjangnya lebih dari setengah lingkaran, maka dinamakan dengan busur mayor. Oke, selanjutnya yaitu ada jari-jari. Nah, jari-jari itu adalah ruas garis yang menghubungkan titik-titik pada lingkaran dengan titik pusat. Nah, di sini ada sebuah lingkaran. Ini titik pusatnya P ya. Kemudian menghubungkan ini dengan titik Q. Jadi titik pusat dengan titik Q. Itu dinamakan dengan jari-jari. Oke, selanjutnya yang ketiga ada diameter. Nah, diameter itu adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Gitu. Jadi, ruas garis yang menghubungkan dua titik, ini menghubungkan dua titik ya, menghubungkan antara titik M dengan titik N dan melalui titik pusat. Di sini titik P ya. Itu dinamakan dengan diameter. Nah, kalau tadi kan titik pusat ke sini itu dinamakan dengan jari-jari ya. Maka diameter itu bisa juga kita katakan dengan 2 kali jari-jari. Panjangnya sama dengan 2 kali jari-jari karena ini jari-jari, ini jari-jari, berarti ada 2 gitu. Oke, next selanjutnya ada tali busur. Tali busur itu adalah ruas garis yang kedua ujungnya pada lingkaran atau ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Tapi di sini dia tidak melewati titik pusat gitu. Contohnya ini ya. Contohnya di sini itu ada titik K dengan titik L. Nah, mereka saling terhubung tapi tidak melalui titik pusat, maka dinamakan dengan tali busur. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada yang namanya apotema. Nah, apotema itu adalah ruas garis yang ditarik dari titik pusat, ya, ruas garis yang ditarik dari titik pusat
dan dia tegak lurus pada sebuah tali busur. Nah, kita lihat di sini ada sebuah garis yang ditarik dari titik pusat, ini ya. Kemudian dia akan tegak lurus terhadap tali busur. Ini tali busur, gitu. Dan dia akan tegak lurus. Kalau tegak lurus, otomatis akan membentuk sudut sebesar 90 derajat. Gitu. Ini dinamakan apotema. Jadi apotema itu panjangnya itu harus lebih dari 0 dan kurang dari panjang jari-jari. Kalau jari-jari kan dia sampai mepet sini ya. Kalau apotema itu tidak sampai gitu. Itu unsur lingkaran berupa garis. Oke, selanjutnya ada apa ya? Ada unsur-unsur lingkaran yang berupa luasan. Nah, ini nanti ada 2. Yang pertama ada juring. Juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan 2 jari-jari. Oke, kita lihat di sini ada 2 gambar ya. Yang gambar pertama ini, jadi daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur tadi nih ya. Ini dan 2 jari-jari. Jadi juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur, ini busur AB, dan dibatasi oleh 2 jari-jari. Ini jari-jarinya ada PA dan PB, begitu. Nah, ini dinamakan dengan juring minor karena dia luasnya kurang dari setengah lingkaran. Kemudian yang ini dinamakan dengan juring mayor. Karena apa? Karena luasnya lebih dari setengah lingkaran, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu ada tembereng ya, ada tembereng. Tembereng adalah garis di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Oke, dibatasi apa tadi? Busur dan tali busur. Ini busur, kemudian ini tali busur. Nah, yang di dalamnya ini dinamakan dengan tembereng. Kayak gitu. Nah, ini dinamakan dengan tembereng minor ya, karena dia luasnya lebih dari luasnya kurang dari setengah lingkaran. Kemudian yang ini dinamakan dengan tembereng mayor karena apa? Karena luasnya lebih dari setengah lingkaran gitu. Ya, jadi ada 2. Selanjutnya ada apa lagi? Yang ketiga ada unsur-unsur lingkaran berupa sudut. Nah, ini sepertinya dulu ketika kelas 6 belum diajarkan ya. Yang pertama itu ada sudut pusat. Nih ya, sudut pusat. Sudut pusat adalah sudut yang titik sudutnya di titik pusat lingkaran. Jadi ini ya, ini yang dinamakan dengan sudut pusat. Jadi sudutnya itu berada di pusat lingkaran gitu. Kemudian selanjutnya ada sudut keliling ya, sudut keliling. Sudut keliling adalah sudut yang dibentuk oleh 2 tali busur dan berpotongan pada lingkaran. Nah, coba kita lihat di sini ada 2 tali busur ya. Ini tali busur AB dan tali busur BC. Nah, saling berpotongan itu maksudnya gimana? Maksudnya adalah ini ketika kita tarik lagi, kita kita tarik garis ke sana, kemudian ini juga ke sana, maka nanti akan terjadi perpotongan. Nah, perpotongan ini akan membentuk sebuah sudut. Karena sudutnya dia berada di keliling lingkaran, maka dinamakan dengan sudut keliling. Seperti itu. Gitu ya. Jadi kesimpulan untuk subbab kali ini adalah apa saja? Ada 4 ya, nanti ada kesimpulannya. Kesimpulannya ada 4. Yang pertama yaitu lingkaran adalah himpunan semua titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu.
Kemudian yang kedua, unsur-unsur lingkaran yang berupa kurva. Itu tadi ada 5 ya. Yang pertama busur, kemudian ada diameter, jari-jari, tali busur, dan apotema. Selanjutnya, unsur-unsur lingkaran berupa luasan atau bidang ya. Yang pertama ada curing, kemudian yang kedua ada tembereng. Kemudian yang terakhir yaitu unsur-unsur lingkaran yang berupa sudut. Ada 2 juga, yaitu sudut pusat dan sudut keliling. Itu. Ya, mungkin itu saja ya untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.